Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Wulandari, NPM 30618561137, mahasiswi STPIP PGRI Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4, kelas 46 atau 08. Video kali ini saya membahas tentang hemat energi, pembelajaran kelas 4 semester 1, tema 2 dan subtema 1. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Saadah Erliani, MPD. Sebelum saya menjelaskan ke materi, pertama saya akan menyebutkan kompetensi dasar dan indikator hari ini. Jadi, kompetensi dasar yang pertama IPA 3.5 memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya 3.5.1 menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi dasar IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selanjutnya, kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks, lisan, tulis, atau visual. Adapun indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati. Masuk di pembelajaran, saatnya saya akan membacakan materi tentang matahari, sumber kehidupan pada bumi. Tolong diamati dan didengarkan. Matahari, sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kelima, berperan pada proses fotosintesis.
sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas hari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Manfaat yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedelapan, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Ternyata begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak ada akan terjadi kehidupan di muka bumi ini. Setelah kalian selesai mendengarkan cerita yang telah saya bacakan tadi tentang matahari sebagai sumber kehidupan di bumi, maka kalian telah mengetahui apa saja manfaat matahari bagi kehidupan di bumi, serta peran apa saja yang dapat diberikan matahari di bumi ini. Sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dari matahari untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Coba kalian perhatikan, di situ saya menampilkan contoh peta pikiran tentang begitu banyaknya manfaat matahari bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Tolong kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan. Lanjut ke materi selanjutnya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita di Indonesia. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa, membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran,
tanaman, obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkannya sumber daya alam tersebut dengan bijak. Cukup sampai di sini materi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan memberikan manfaat untuk kita semua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.